Halo semuanya, kembali lagi dengan Reza di sini dan kita akan kembali lagi bahas SSD lagi. Di video kita kali ini kita kedatangan sebuah SSD NVMe PCIe Gen 4.0 dari PNY, yaitu PNY CS2140. SSD ini punya harga yang sangat menarik. Untuk versi 1TB-nya ini itu ada di kisaran harga sekitar 1,5 jutaan rupiah loh. Gimana? Penasaran dengan SSD ini? Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. PNY adalah brand legendaris yang dulu kita kenal dengan lini grafik card-nya. Saat ini PNY juga ikut meramaikan pasar memori RAM dan media penyimpanan. Di tanah air, PNY merilis dua produk andalannya untuk lini SSD NVMe PCIe Gen 4.0. Yang pertama adalah SSD PNY CS2140 series yang merupakan SSD NVMe PCIe Gen 4.0 versi entry level. Dan yang kedua adalah PNY Accelerate series yang merupakan kelas high-end-nya. Di studio kami sudah ada kedua SSD tersebut, namun di video ini kita akan hanya bahas versi CS2140-nya dulu. PNY CS2140 series ini terbagi menjadi dua SKU, versi 500GB dan versi 1TB. Keduanya memiliki harga yang cukup menarik untuk sebuah SSD NVMe PCIe Gen 4.0. Versi 500GB dibanderol di kisaran harga Rp880.000 dan versi 1TB-nya ini dibanderol di kisaran harga Rp1.560.000. Untuk versi 1TB-nya ini tentu memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan versi 500GB-nya. SSD ini memiliki kecepatan baca sequential up to 3600 MB per second dan kecepatan write sequentialnya up to 3200 MB per second. Untuk ketahanannya, SSD ini memiliki MTBF di 1.500.000 jam dan 400 TBW yang di-cover masa garansi selama 5 tahun. Di website resminya memang tidak terdapat spesifikasi yang detail. Kita mesti download file PDF yang berisi brosur dan waranti di halaman yang berbeda untuk melihat spesifikasi yang lebih detail. Secara packaging, SSD CS2140 series ini sangatlah minimalis. Jika kita lihat fisiknya, SSD ini memiliki PCB berwarna biru yang ditempeli oleh stiker produk berwarna hitam. Jika kita buka stikernya, terdapat sebuah controller dan dua buah chip flash memory single-sided. Untuk controllernya sendiri menggunakan controller dari Phison dengan seri Phison E19. Ini adalah controller kelas mainstream yang tidak memiliki DRAM cache. Controller ini juga ditemui di SSD-nya konsol Xbox Series X. Oke, langsung saja kita tes performa dari SSD ini. Jangan lupa untuk menggunakan motherboard dan prosesor yang sudah support PCIe Gen 4.0. Di sini kami menggunakan AMD Ryzen 9 5950X dan Mobo Asus X570 Crosshair 8 Dark Hero. SSD ini kita pasang di slot Mobo yang pertama yang menggunakan heatsink bawaan Mobonya. Oh ya, SSD yang kita tes ini sudah diisi oleh OS Windows 10 atau memiliki kapasitas di sekitar 4%. Pengujian pertama adalah pengujian di Crystal Disk Mark 8 dan Autodisk Benchmark. Pengujian dibagi menjadi dua kondisi di saat SSD berkapasitas 4% dan 67%. Pada saat SSD berkapasitas 4%, skor Crystal Disk Mark 8 di settingan 32GB mencapai 3.400-an MB per second, dan untuk kecepatan read-nya mencapai 3.200 MB per second. Sedangkan di kapasitas 67%, kecepatan read sequentialnya masih stabil di 3.400 MB per second, dan kecepatan write sequentialnya agak turun menjadi 2.800 MB per second. Kemudian ini adalah hasil benchmarknya jika kita menggunakan software Autodisk Benchmark. Pengujian kedua adalah real world testing dengan menggunakan copy files di dalam SSD-nya. Kita menggunakan file berisi 39,9 GB yang juga merupakan file game dari PUBG Steam.
Pengujian dilakukan dengan 3 kondisi, yaitu di kapasitas 4%, 58%, dan 67%. Di kapasitas 4%, copy file sebesar 39,9 GB ini dapat berlangsung hanya 43 detik saja dengan kecepatan rata-rata di 1,2 GB per second, walau beberapa kali sempat menyentuh 900 MB per second. Di kapasitas 58%, copy files dapat berlangsung 49 detik saja dengan kecepatan rata-rata di 900 MB per second. Namun ketika berada di kapasitas 67%, kecepatan copy files turun drastis, yaitu hanya di kisaran 250 MB per second saja, sehingga waktu tempuh pun bisa mencapai 3 menit 18 detik. So, teman-teman mesti menjaga kapasitas SSD supaya tidak melebihi 60% untuk menjaga performa SSD tetap optimal. Di pengujian ketiga, kita akan uji suhunya. Kita uji dalam 2 kondisi juga, yaitu ketika saat bermain game dan sedang copy file selama 10 menit berturut-turut. Pada saat bermain game selama 2 jam non-stop, suhu maksimal SSD-nya sempat mencapai 58 derajat Celcius. Sedangkan ketika dilakukan copy file secara terus-menerus, suhu maksimalnya bisa menyentuh 60 derajat Celcius. Namun anehnya setelah menyentuh 60 derajat Celcius, kecepatan copy filesnya turun drastis dan suhu SSD pun ikut turun juga ke kisaran 54 derajat Celcius. PNY CS2140 ini adalah SSD NVMe Gen 4.0 yang memiliki harga jual yang sangat menarik. Selama tidak digunakan untuk keperluan berat seperti rendering berjam-jam misalnya, saya rasa SSD ini bisa menjadi pilihan. Di harga 1,5 jutaan, kita sudah mendapatkan SSD NVMe Gen 4.0 entry level berkapasitas 1 TB. Menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah SSD ini bakal menjadi idola baru di kelas 1 TB? Oke, mungkin gitu aja video singkat kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Bye-bye!